Kembali di NTV Sport, Sobat NTV, final Liga Champions akan mempertemukan Paris Saint-Germain dan Inter Milan. PSG datang ke final dengan ambisi besar, meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Sementara Inter punya misi menebus kekalahan dari Manchester City di final 2023. Kita akan membahasnya dengan Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura yang juga fans sepak bola. Selamat malam Pak Dubes, terima kasih waktunya, maaf mengganggu akhir pekannya. Malam, Mona. Kalau ngomongin yang serius panggilannya Pak Dubes ya, tapi kalau ngomongin bola panggilannya Mas Tommy. Memang saat ini Mas Tommy, Indonesia pecinta fans bola kan lagi euforia ya dengan laga pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Tapi nggak lupa hari Minggu 1 Juni dini hari juga akan ada final Liga Champions PSG versus Inter Milan. Mas Tommy gimana melihatnya? Kira-kira apakah awal pertandingan ini akan langsung sengit? Dan menurutmu Mas Tommy siapa yang lebih unggul? Kalau kita melihat pertandingan ke belakang sebelum final, kita melihat yang sangat fenomenal itu ya Inter Milan. Mereka bermain sangat luar biasa dan pertandingan melawan Barcelona di semifinal betul-betul menyuguhkan sebuah drama yang luar biasa yang membuat pencinta sepak bola menikmati pertandingan yang bukan hanya indah tetapi banyak gol. Bayangkan 2 pertandingan yang mereka mainkan ada 13 gol yang diciptakan sehingga betul-betul sebuah pertandingan yang sangat menarik. Dan kalau kita melihat apa yang ditampilkan oleh Inter Milan, kalau mereka sekarang dijagokan untuk bisa memenangi Piala Champions, menurut saya sesuatu yang wajar karena mereka dalam grafik yang sangat meningkat dan mereka memang fokus untuk Liga Champions ini, bahkan mereka mengorbankan Serie A Italia dan akhirnya mereka harus kalah 1 poin dari Napoli. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul serius untuk bisa memenangi Piala Champions untuk tahun ini. Meskipun pemainnya di Inter Milan rata-rata bisa dibilang lumayan senior usianya ya, Mas Tommy, dan juga gaya permainannya itu cenderung defensif. Apakah kira-kira mereka akan bisa mencetak gol? Ya, tadi saya katakan mereka main defensif karena memang karakternya Inter Milan. Itu Catenaccio itu memang dilahirkan oleh Inter Milan. Dan itu adalah tradisi yang mereka sudah bangun sangat panjang. Dan karena itu kalau kita melihat karakter permainan Inter Milan dari dulu memang seperti itu. Mereka pertahanannya sangat ketat, 3-5-2 yang kadang-kadang berubah menjadi 5-3-2 ketika mereka sedang tertekan dan dengan kemudian pressing football yang sangat luar biasa sehingga mereka memang sangat sulit untuk bisa ditembus. Tetapi jangan lupa, mereka mempunyai kecepatan yang luar biasa melakukan serangan balik dan itulah yang kemudian menjadi ciri khas kesebelasan tim Azzurri Italia. Dan kita bisa melihat di semifinal mereka mencetak 7 gol. Menurut saya itu menunjukkan bahwa mereka produktivitasnya sangat tinggi karena itu menurut saya PSG betul-betul harus berhati-hati karena mereka bermain lebih terbuka dengan 4-3-3 yang kalau mereka tidak hati-hati dengan serangan para pemain Inter itu akan sangat berbahaya. Tadi Mona menyampaikan pemainnya sudah berusia tetapi mereka justru sedang pada posisi yang sangat matang. Martinez, Thuram, saya kira ini adalah penyerang-penyerang yang tidak bisa dikatakan mereka tidak tajam. Kayak lagi apa yang diperlihatkan ketika mereka bisa mengendalikan dan bahkan menghentikan perjalanan Barcelona yang sedang dalam grafik permainan yang sangat tinggi di La Liga. Ini menurut saya Inter Milan memberikan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah calon kuat juara untuk musim kali ini. Oke, Mas Tommy, kira-kira bagaimana Anda melihat pertandingan akan seperti apa ketika peluit dibunyikan? Inter Milan yang defensif, yang performanya juga cukup baik, kemudian serangan baliknya ini juga kecepatannya juga oke, versus dengan PSG yang punya pemain seperti Dembele, kecepatan individunya oke, kemudian bermain secara kolektif. Apakah akan menit-menit pertama ini akan berlangsung tegang atau kira-kira membosankan, Mas Tommy? Saya kira kedua kesebelasan menunjukkan permainan yang PSG pasti akan bermain menyerang, pressing football dengan kemudian dengan pola 4-3-3. Luis Enrique sudah membuat PSG sekarang berbeda dengan PSG yang diisi dengan maha-maha bintang
kali ini pemainnya lebih rata-rata, tetapi mereka lebih solid menjadi sebuah tim, dan saya kira mereka akan sadar di pertandingan seperti ini mereka harus bisa mencuri gol lebih awal, dan saya yakin pertandingan akan menarik karena PSG pasti akan mencoba untuk mencuri gol di awal, karena sekali lagi Inter Milan kalau mereka bisa menemukan irama dan kecepatannya melakukan serangan balik dan mereka mencuri gol, akan agak sulit Inter Milan itu untuk ditembus kalau mereka sudah mencetak gol terlebih dahulu. Karena itu pertandingan menurut saya akan sangat menarik, akan sangat terbuka, dan PSG ini kesempatan mereka untuk bisa mengangkat piala, dan mereka satu-satunya cara untuk bisa mengangkat piala adalah dengan menang, dan tidak ada pilihan lain. Untuk menang itu memang harus menyerang. Karena itu PSG dengan sepak bola menyerang yang selama ini juga mereka selalu perlihatkan, saya kira akan tampil dengan lebih agresif sejak menit-menit pertama. Karena itu saya kira pertandingan final kali ini akan menjadi sangat menarik karena akan sama serunya seperti pertandingan semifinal ketika Inter Inter Milan Milan Barca. Oke, sangat dinantikan memang. Kalau dari sisi Inter Milan, kira-kira penyerang yang mana yang kira-kira lebih bisa diandalkan untuk mencetak gol? Karena bagaimanapun untuk menang harus ada gol ya gitu, Mas Tommy. Jadi tidak Betul, bisa hanya saya saja bermain kira defensif. mereka punya Martinez dan Thuram yang menurut saya pemain ini bukan hanya cerdik tapi sangat oportunis, dan mereka kelihatannya mainnya agak malas, tetapi ketika mereka masuk ke dalam jarak serangan mereka akan bermain sangat variatif, dan jangan lupa mereka mempunyai dua wingback yang sangat aktif, dan kita bisa melihat gol-gol yang diciptakan oleh Inter Milan selama ini adalah gol-gol yang harus katakan gol-gol yang sangat indah dengan set piece yang sangat baik, dan saya kira itulah yang menjadi kekuatan dari Inter Milan. Mereka pressing footballnya sangat luar biasa, dan itu yang akan menyulitkan PSG untuk bisa mengembangkan permainannya. Oke, kalau misalnya kita sudah melihat sama-sama pasti sudah menyiapkan penyerang untuk membobolkan gawang lawan. Nah, kita bicara kiper nih yang bisa menahan atau menjaga Mister supaya nggak kebobolan. Dua-duanya ini cukup gemilang, performanya baik. Ada Donnarumma, ada juga Yann Sommer. Ini akan menjadi penentu, apalagi jika masuk babak tos-tosan. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Tommy? Betul, jadi kalau PSG bisa menang, mereka pantas bersyukur mempunyai kiper sekelas Gianluigi Donnarumma. Dan saya kira kunci keberhasilan mereka untuk bisa lolos ke final itu adalah faktor Donnarummanya luar biasa. Mereka menggagalkan Arsenal untuk bisa lolos ke final itu adalah karena faktor Donnarumma. Karena itu memang yang menarik dari pertandingan final kali ini, kedua tim mempunyai kiper yang sama hebatnya, sama cekatannya, sama kekuatan refleksnya, dan betul-betul mereka kiper yang sangat bisa diandalkan. Yann Sommer saya kira juga tidak kalah hebatnya, dan saya kira beberapa peluang emas dari Barcelona itu digagalkan karena kepiawaian dari Sommer. Walaupun dari sisi tubuh Donnarumma mempunyai fisik yang jauh lebih baik daripada Sommer, tetapi Sommer mempunyai refleks yang luar biasa, dan itu sudah dia perlihatkan ketika tampil di Mönchengladbach dan juga ketika bermain untuk Bayern Munchen. Jadi saya kira apalagi besok pertandingan finalnya akan dilakukan di Allianz Stadium, yang menurut saya Sommer akan sangat terbiasa tampil di lapangan itu karena dia satu musim bermain untuk Bayern Munchen. Oke, mungkin kedua kiper ini akan bermain full ya, Mas Tommy ya, mengingat dua-duanya ini sangat diandalkan oleh baik Inter dan juga PSG. Oke, kalau tadi soal kiper, nah kali ini kita bergeser ke pelatihnya, Simone Inzaghi dan juga Luis Enrique. Luis Enrique ini kan memang sudah sangat memahami strategi bagaimana Barcelona bermain, tiki-taka Spanyol juga ia sangat diterapkan di PSG. Sementara Simone Inzaghi Inter Milan mengalahkan Barca pada semifinal. Nah, kira-kira apakah sudah terbaca trik-trik yang akan dimainkan? Saya kira kita harus akui Luis Enrique sebagai seorang pelatih, dia berhasil ketika menangani Barcelona, dan sekarang menurut saya dia bisa membangun sebuah PSG yang berbeda.
dan saya kira pemilik PSG akan sangat senang. Dan di dalam dua musim menangani PSG, saya kira musim kali ini adalah puncak dari sentuhan Luis Enrique, di mana PSG sudah memenangi Ligue 1 dan juga kemudian memenangi Coupe de France, sehingga kemudian kalau mereka bisa memenangi lagi Liga Champions, Treble ini ya. berarti treble. Jadi menurut saya Luis Enrique seorang pelatih yang sudah terbukti, dan sebagai pemain juga dia adalah pemain yang hebat, dan karena itu menurut saya eh, tidak heran kalau kemudian PSG di tangan Enrique itu mencapai puncak kejayaannya. Tetapi Simone Inzaghi saya kira juga saya lebih suka Simone Inzaghi karena dia di lapangan itu sangat apa ya, sangat sangat dinamis sekali, sangat aktif sekali, dan dia betul-betul menjiwai dan menyatu dengan pemain yang ada di lapangan. Dan kecerdasan dia untuk membaca permainan, menerapkan taktik dan strategi, itu yang menurut saya memang harus diperhatikan dan harus menjadi apa kehati-hatian dari Luis Enrique. Jadi saya kira dari sisi pelatih juga, Mona, kita akan melihat inilah eh, adu taktik dan strategi dari dua orang pelatih yang menurut saya luar biasa, dan mereka sudah membuktikan. Dan perjalanan menuju final itu bukan perjalanan yang mudah. PSG bisa mengalahkan semua klub hebat Inggris, mulai dari Liverpool, kemudian Aston Villa, dan juga Arsenal. Itu membuktikan bahwa Luis Enrique bertangan dingin, dan sekali lagi ini adalah musim yang puncak dari Luis Enrique di PSG. Tetapi sekali lagi Simone Inzaghi betul-betul bisa mengubah Inter yang tanpa bintang, Inter yang pemainnya sudah tua-tua, tetapi mereka bisa memadukan antara pengalaman dan Iya. juga kecerdasan untuk menjadi sebuah kekuatan yang ditakuti di Eropa sekarang ini. Oke, kalau kita bicara final Liga Champions, ini juga pertarungan mental, Mas Tommy. Bukan hanya saja mental pemain, tapi juga mental pelatih. Nah, apakah kira-kira kedua tim ini mentalnya mana yang lebih kuat? Dan apakah mental dari pelatih Simone Inzaghi ini akan lebih percaya diri karena dia sudah pernah mengalahkan Barca dan kira-kira sudah bisa membaca strategi dan taktik dari Luis Enrique? Saya tadi katakan, jadi memang Inter ini berada dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi, dan apa yang telah mereka capai sampai ke final itu, mereka telah membuktikan bahwa memang Inter di tangan Simone Inzaghi ini merupakan tim yang sangat luar biasa, dan karena itu kalau bicara mengenai kepercayaan diri, pasti Inter berada dalam posisi yang lebih tinggi dari PSG. Dan yang kedua adalah orang Italia itu memang tidak diberi kesempatan untuk main di final. Kalau mereka sudah main di final, mereka akan bermain all out. Dan klub-klub Italia itu jarang gagal kalau sudah di final. Jadi kita bisa melihat karena itu nanti Inter kayak lagi mereka pantas untuk lebih diunggulkan. Tetapi selagi PSG ini kan mempunyai apa ya, mempunyai ambisi Iya. yang belum pernah mereka capai. Mereka dimiliki oleh orang Qatar dengan uang yang boleh dikatakan tidak terbatas. Mereka bisa pernah membeli pemain siapa saja mereka mau gitu. Tetapi kali ini Nasser berharap dan bermimpi bahwa PSG bisa menjadi juara. Karena itu sekali lagi kita lihat ini pertandingan yang sangat menarik. Pertarungan antara kecepatan sepak bola menyerang melawan sepak bola bertahan, tetapi dengan counter attack yang sangat cepat. Dan karena itu ini akan, bagi pencinta sepak bola, ini adalah final yang menurut saya cukup ideal. Ya, saya setuju. Ini akan menjadi sangat menarik saat kita nantikan. Oh ya, Mas Tommy, ada teori. Kalau misalnya final Liga Champions ini, katanya kalau digelar di Allianz Arena di Munich, ini akan keluar juara baru. Sudah pernah ada contoh sebelumnya, Chelsea keluar sebagai juara. Apakah menurut Mas Tommy, history akan repeat itself, akan terulang lagi sejarah ini? Ya bisa saja, kembali histoire se répète ya, jadi memang sejarah itu selalu berulang, bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, dalam sepak bola itu memang perlu ada perencanaan yang baik, perlu ada pelaksanaan dari taktik strategi yang terbaik, tetapi yang tidak kalah pentingnya harus ada keberuntungan juga. Jadi good luck itu adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, dan tim yang akan bisa menangi adalah
tim yang memiliki lebih banyak keberuntungan dari tim yang lain. Oke, jadi PSG kah yang akan jadi pemenang baru mengingat pertandingannya di Munchen? Kalau saya menjagokan Inter ya akan menang. Oke, Jadi boleh dong beda Mona. Jadi oke, Mona pemain pegang kunci PSG, Inter kita siapa pegang menurut Mas Inter. Tommy? Yang dijagokan Mas Tommy, yang akan kira-kira membawa kemenangan, mengangkat trofi bagi timnya. Menurut saya Inter Milan yang akan menang untuk Dan musim pemain kali ini. kuncinya? Iya. Pemainnya Martinez yang akan menjadi bintang bagi Inter kali ini. Oke, kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Mas Tommy, pertandingan seru PSG melawan Inter Milan hari Minggu 1 Juni dini hari nanti. Terima kasih Mas Tommy, selamat malam. Terima kasih Mona.